Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya. Dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai sumber-sumber hukum. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen pembimbing saya mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang telah memberikan segmen ini sebagai ujian akhir semester. Nah, buat teman-teman yang menonton video ini, yuk kita mengulang kembali pelajaran kita dan share juga ke teman-teman yang lain biar bisa bermanfaat juga buat yang lain. Tonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu dasar berlakunya hukum atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum. Suatu hukum itu sifatnya mengikat. Kenapa? Karena sumber hukum itu ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Yakni aturan-aturan yang kalau kita langgar itu bisa mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini merupakan tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang ini merupakan proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum, yang dilakukan oleh penguasa masyarakat yang berwenang, akan tetapi dilakukan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan. Misalnya undang-undang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain? Ada 3 alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain. Pertama yaitu keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Karena alasan psikologis, maka seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Yang kedua itu karena alasan praktis, dan yang ketiga yaitu karena sependapat. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain karena ia sependapat atau menyetujui keputusan hakim lain tersebut. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jadi kebiasaan itu bukan hasil putusan dari badan legislatif dalam negara. Kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah, namun diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali dijalankan dan ditaati sehingga lambat laun menjadi peraturan yang teguh. Karena itu terbentuklah peraturan hukum yang tak tertulis yang disebut dengan hukum kebiasaan. Selanjutnya yaitu pendapat ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Mengapa? Kita melihat bahwa dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal. Nah, dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusan-keputusannya, maka hakim sering mengutip pendapat seorang ahli atau sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Apalagi bila sarjana atau ahli hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Jadi pendapat ahli atau sarjana hukum itu menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Selanjutnya yaitu traktat. Traktat ini merupakan perjanjian yang diadakan antara 2 atau lebih negara. Bila traktat diadakan antara hanya 2 negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka disebut perjanjian multilateral. Traktat dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan traktat merupakan sumber hukum. Oke teman-teman, bisa kita ketahui bahwasannya sumber-sumber hukum itu ada 5. Yang pertama yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.